الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا، خصوصا أشهاد المصلى مجموع المسلمين. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih surah Al-Fajr. Sekarang ayat ke-21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan kita baca dulu sampai ayat terakhir, ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي
jannati. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fajr. Ngaji kita siang ini mulai dari ayat yang ke-21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, sekali-kali tidak. Kalau bahasa Jawanya mbok yawo. Tahu kalau bahasa Betawi ya. Ingat idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi ini diguncang dengan terus menerus. Kalau di ayat yang mungkin ibu hafal, idza zulzilatil ardu, surat apa itu? Al-Zalzalah. Kalau zaman saya kecil dulu nyebutnya idza zul. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Mbok yao jangan begitu. Nanti akan datang satu masa, satu saat bumi ini digoncang dengan terus menerus. Digoncang sekali aja orang udah pada panik. Dulu inget nggak pernah pas ngaji di sini jam-jam segini? Entah tahun berapa inget ya? Yang tiba-tiba begini-begini. Itu paling hanya ditowel dikit doang. Lah nanti bukan ditowel tapi dihoyak-hoyak. Dihoyak-hoyak siapa itu? Gini-giniin dong. Kalau kemarin-kemarin ini cuma diginiin doang. Nanti diginiin. Lah kalau udah kayak begitu, maksudnya ini memperingatkan bahwa orang-orang yang punya perilaku di ayat sebelumnya itu kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini untuk memperingatkan orang-orang yang punya kelakuan kayak yang di atasnya. Ama anak yatim cuek padahal dia punya lebih. Ngajak yo gak mau, memberi gak mau, ngajak yo gak mau. Kemudian wa ta'kuluna turasa aqlan lamma. Mereka itu makan harta warisan gak peduli halal, gak peduli haram. Maksudnya itu kalau memang jatahnya dia berarti ya halal. Lah kalau jatah kakaknya, jatah adiknya kok diembat juga berarti ya haram. Lah kadang orang udah nggak peduli bodoh amat, mau adik kakak makan nggak makan, yang penting saya dapat. Banyak orang sampai bunuh-bunuhan, sampai nggak akur antara kakak sama adik ya gara-gara warisan. Ayo, karena madur sama saudara udah kayak bukan saudara. Oh gara-gara perilakunya wa ta'kuluna turasa aqlan lam. Kemudian mereka itu ya tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka itu cintanya terhadap harta sangat berlebih. Cinta sama duit harus, orang kalau nggak cinta sama duit malah patut dibawa ke grogol. Ayo kan, umpama lo ada orang yang ini lo kok tiba-tiba udah nggak seneng sama duit, dikasih duit dibuang. Wah perlu dibawa ke grogol. Oh anak umur 4 tahun disuguhin duit 100.000 dilepek-lepek, dilecek-lecek, sama 2.000 digosok mulus. Tetap milih yang 100.000 walaupun lecek. Itu bocah umur 4 tahun, apalagi bocah umur 50 tahun. Wah, seneng harus, tapi jangan
berlebihan. Kalau cintanya sama duit sampai berlebihan, ada kotak amal ya pura-pura khusyuk. Kotak amal lewat pura-pura khusyuk. Diajak, "Bu, ayo ngadain acara santunan." Saya udah 5 tahun yang lalu. Saking sayang sama duitnya. Padahal duit harta yang dibela-belain sampai dia nggak mau sedekah, dibela-belain sampai jatah warisan saudaranya diambil. Lah kalau udah idza dukkatil ardu dakka dakka, kalau bumi udah digoncang kayak begitu tuh, duitnya udah nggak dianggap. Umpama Bu, orang lagi nyetaplesin duitnya saking banyaknya distaplesin. Kok tiba-tiba ada gempa bumi, kira-kira duitnya dikekepin apa langsung lari? Apa dia beresin duit dulu baru lari? Umpama loh, dia lagi sibuk tadi itu ngitung duit distaplesin, tiba-tiba langsung idza dukkatil ardu dakka, bumi goncang ini kira-kira ya masih sempet nyelamatin duitnya apa langsung wong kadang yang mandi aja belum sempet pakai anduk lari. Iya, apalagi cuma duit. Ini maksudnya ngingetin begitu loh. Duit yang kita demenin sampai berlebihan, sampai-sampai tadi hak waris dari saudara, kakak, adik disikat juga. Kalau sudah bumi ini digoncang, itu duit nggak ada artinya lagi. Jangankan sampai begitu ya. Begitu nanti terus namanya disiarin di sini nih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu duit yang masih kepake nggak nyampe 5 juta. Perlengkapan beli kain kapan, beli apa, stiker dan lain-lain, nyampe nggak 5 juta? Nggak nyampe kan yo? Kadang malah ada yang di-cover sama janais yo. Kalau di perumahan saya ada namanya rukma, iuran bulanan yang wajib kalau ada keluarga yang meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, itu kebutuhan pemakaman udah ditanggung sama itu paguyuban. Itu begitu mati duitnya yang bagus, duitnya banyak, kendaraan bagus, rumah bagus, nyebut rumahnya sendiri aja udah bilangnya nginep. Kan sadis ya. Rumah udah dibangun sendiri, kalau perlu arsitekin sendiri, kalau perlu tukang kerja dibantuin. Begitu kok umpama jam segini ini meninggal, gak langsung dimakamin, makaminya besok malam, itu dibilang, bahasa orang sini nginep ya. Nginep itu kan bahasa orang yang tidur di bukan rumahnya sendiri ya. Umpama ibu main ke rumah anak atau ke rumah besan, terus kemalaman udah nginep aja. Nginep itu bahasanya orang tidur yang di bukan rumahnya. Ini sudah masih rumahnya. Wong warisan belum dibagi, tapi orang-orang nyebutnya sudah nginep. Rumah udah nggak boleh ditempatin dia. Itu pun udah nggak boleh tidur di kamar kok ya. Nyuruhnya di ruang tamu, udah nggak boleh pakai spring bed. Di ruang tamu paling-paling pakai kasur lantai. Pakai cover bed yang mahal udah nggak boleh, paling-paling pakai ya bawahnya yang buat selimut itu. Ayo yang mahal udah nggak boleh, paling-paling pakai kain. Kalau enggak sarung. Ayo. Orang udah nggak mau nyebut namanya. Ya kan? Umpama lo jenazah tadi yang belum dimakamin, kok ada orang nyelawat, kebetulan umpama yang meninggal di rumah sakit, pasti akan nanya jenazahnya udah dibawa pulang apa belum. Dia nggak nyebut nama.
Udah dibawa pulang? Enggak, udah enggak mau nyebut nama. Nanti begitu ke pemakaman, biar mobilnya bagus-bagus, paling banter pakai APV. Nurul aja nah APV ya. Ayo, paling biar di rumah buka Fortuner punya Pajero, enggak boleh. APV mending bagus. Dulu yang dari sono malah kijang yang tua, krok kadang nyium-nyiumnya bunyi, kadang enggak, gebrak dulu burak baru bunyi. Padahal mobilnya bagus-bagus. Ya Allah, itu harta yang dikekepin tadi itu udah enggak ada manfaatnya. Maka kalla, jangan begitu. Seneng ya seneng, tapi jangan berlebihan. Mengambil hak waris ya boleh, tapi jangan sampai ngambil hak kakaknya, adiknya, dan lain-lain. Wong idza dukkatil ardu dakka. Kalau bumi udah digoncang, digoyang-goyang kayak gitu, itu yang dikekepin tadi udah lepas semua. Makanya orang meninggal. Ibu pernah merhatiin nggak tangannya orang meninggal? Tangannya begini apa begini? Orang meninggal, tangannya begini apa begini? Kalau bayi lahir, tangannya begini apa begini? Ya kan? Bayi kalau baru lahir tangannya ngegenggam, tapi kalau meninggal tangannya dilepas. Ini simbol orang kalau mau ke dunia pengennya semuanya digenggam. Apa aja pengennya pokoknya sini, pengennya digenggam. Nanti begitu mati lepas. Gak ada yang dibawa paling cuma itu tadi. Makanya gak ada orang meninggal. Padahal kalau dipikir secara akal, orang meninggal kan nahan rasa sakit, biasanya tangan kan begini kan ya. Tapi kenapa begitu meninggal langsung begini? Ini simbol bahwa semua yang ia punya di bumi ini bakal dilepas. Pasangan hidup yang katanya dulu sumpah sehidup. Halah. Itu gombal mukio itu. Ngerti gombal mukio kamu? Ya kalau yang Jawa ya ngerti gombal mukio. Ya katanya sehidup. Begitu dia udah nyawa lepas, semua dilepas. Gelang-gelang yang biasa dipakai, disimpan, diumpet-umpetin, nanti kalau udah ini lepas. Apalagi kalau masih muda, suaminya masih muda, ibu meninggal kok ninggalin gelang. Itu kira-kira nanti gelang yang pakai bini baru apa anaknya? Wah, apa nggak sakit hati itu? Apa nggak sakit hati? Umpama ibu di kuburan digebuki malaikat, panggung ngelihat di dunia, ya Allah, suaminya boncengin bini baru pakai gelang yang ibu dulu kumpulin. Apa nggak sakit hati? Kalau bisa pulang mah pengennya pulang. Disamperin langsung dicekek aja pengennya ya. Tapi nggak bisa pulang, udah diuruk, ditutup pakai papan, diuruk pakai tanah. Itu lakinya nginjeknya yo beneran. Biar nggak usah pulang, Ya Allah. Habis begitu atasnya dikasih kayu. Habis kasih kayu kalau perlu di semen. Gimana mau pulang? Cuman bisa ngeliat, ya Allah, gelang saya dipakai. Ya Allah. Apa nggak sakit hati ya? Lah kalau tapi mau ya gimana ya? Aduh. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a, dan datang Rabbuka Tuhanmu, wal malaku, dan para malaikat, saffan saffa, berbaris-baris. Apa maknanya di situ? Oh iya, berbaris-baris ya. Artinya Allah akan mengadili perilaku kita di dunia ini. Allah hakimnya, malaikat yang jadi saksinya. Tadi baca Yasin ya, baca kan? Nah, di situ kan ada ayat
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ada yang biasin ya. Saya nggak bakalan nanya ayat berapa. Saya juga nggak tahu ayat berapa kok. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma suatu hari nanti nakhtimu kami tutup ala afwahihim mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna kemudian ngomong aidihim tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum dan jadi saksi kaki-kaki mereka bima kanu dari apa semua yang mereka lakukan. Mulut udah gak bisa ngomong lagi, tapi tangannya nanti ngomong, bener ya Allah, saya yang ngambil. Di sini dia nggak ketahuan yang ngambil siapa, nggak ketahuan, cuman nanti tangannya ngomong, saya yang tanda tangan ya Allah, itu asli palsu. Sebetulnya tanah yang di sono itu jatah adiknya, cuman tanda tangannya saya palsu, saya yang berbuat ya Allah. Tangannya ngomong, wa tukallimuna aidi, tangan ini nanti ngomong. Kemudian wa tasyhadu arjuluhum, kakinya jadi saksi, bener ya Allah saya yang langkah ke sono, ke kantor hukum itu saya, ke notaris itu saya diajak melangkah, kemudian ini yang tanda tangan. Mulut udah nggak bisa ngomong, jadi udah nggak bisa mungkir lagi. Kalau sekarang kan bisa mungkir nih, kalau sekarang itu kan pokoknya kalau ada duit yang salah juga bisa jadi bener. Makanya kata Roma Irama, yang benar di penjara. Sungguh mata dunia. Lanjutannya gimana? Lah vokalis kok. Ya itu ya di dunia. Yang di penjara belum tentu yang salah. Yang salah bisa jadi malah tertawa. Saya pernah diceritain temen, yaitu kebetulan anggota dewan dulu. Pagi-pagi habis sholat subuh ada yang datang 2 orang, bawa sekresek, pikir saya yo bakwan apa gorengan, ternyata duit isinya sekitar 250 juta. Itu 2 orang itu cuma minta diusulin namanya jadi kepala sekolah, bukan ditunjuk jadi kepala sekolah, cuman diusulin namanya untuk jadi kepala sekolah SMP di daerah Jakarta Utara. Nah terus ngobrol-ngobrol, ketika orang itu pulang, saya kan habis isi pengajian subuh, kemudian diajak mampir ke rumah. Orang itu pulang, ini temen ngomong begini, ini duit kalau saya terima, hukumnya saya tahu, hukumnya opo saya tahu, tapi kalau enggak saya terima, kok dia ngomong ke anggota yang lain, bisa jadi saya dijorokin, saya yang ngandang masuk penjara. Makanya duit ini duit setan. Si malakama, dimakan hukumnya haram, enggak dimakan bisa jadi menyebabkan masuk penjara. Oh, itu hukum dunia ya begitu. Lah nanti di akhirat wis ora iso. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu. Nanti tangannya akan ngaku, ya Allah bener ya Allah, saya yang memakap anggaran, saya yang ngumpetin emas yang gedenya sampai 74 kilo. Ini sama 74, cuman dijual nggak laku. Ini sama 74, wong berapa hari lalu saya nimbang, oh pas 74. Cuman yang ini yang untung tangannya ngaku, kakinya jadi saksi. Wajah Arab buka wal malaku sofan sofa. Nanti Allah yang mengadili, malaikat yang menjadi saksi. Maka dalam doa setelah selesai baca Quran itu, Allahumma arhamna bil Quran, di penghujung waj'al hujjatan ya Rabbal, ya Allah semoga Quran ini menjadi hujjatul lana, saksi yang meringankan. Quran ini nanti Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran ini nanti akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya.
Lah Quran ini bisa menjadi saksi yang meringankan, tapi sebaliknya bisa menjadi saksi yang memberatkan. Pengennya kita waja'alhu lana hujjatan, ya Allah jadikan Quran ini sebagai saksi yang meringankan. Umpama kita nanti di akhirat ditanya, Bulan kamu baca Quran? Baca ya Allah. Quran ditanya, bener? Bener ya Allah. Lah kalau nggak pernah baca, kamu baca Quran? Baca ya Allah. Kata Quran, bohong ya Allah. Saya dibaca cuman pas dia hamil 7 bulan doang. Itu pun dibaca Yusuf cuman sepotong, Maryam sepotong. Diundang Yasinan kadang ya malah nggak baca, malah asik kerumpi orang-orang pada baca saya. Bohong ya Allah. Tuh, Quran nanti hujjatan lana. Jangan sampai hujjatan alaina. Kalau hujjatan lana itu artinya saksi yang meringankan. Kalau hujjatan alaina saksi yang memberatkan. Nah, kalau kita ditanya, kapan kamu mempelajari Al-Quran? Hari Selasa ya Allah, 2 minggu sekali. Oh. Ya kan 2 minggu sekali ya ngajinya ya. Ayo, paling enggak kan kalau ditanya malaikat, nanti ditanya ngaji ya Allah, saya belajar isinya Quran. Kapan? 2 minggu sekali, hari Selasa ya Allah, di Majmu'ul Muslimin. Bisa? Yo jangan tanya yang itu. Yang penting kan belajar. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Lah kemudian kalau dalam persidangan itu ternyata kok divonis salah, harta warisan disikat, sama anak yatim gak peduli, bantu orang gak mau, wes intinya vonis penjara, maka waji'a yauma idzim bi jahannam. Jahannamnya udah siap, langsung masuk pluk. Lah iya, kalau neraka itu bahasanya, kalau bahasa Jawa itu kalau neraka itu jegur, jegur berarti kan ke bawah. Kalau surga itu naik, berarti kan ke atas. Lah ke atas sama ke bawah itu lebih mudah mana? Lebih mudah ke bawah. Ke bawah itu tinggal lepas saja juga nyampe. Tapi kalau ke atas kan butuh proses, pegangan, kerangka, susah. Makanya jalan ke surga itu susah. Jalan ke neraka mudah, walaupun mudah banyak yang kata Roma Irama ya. Lah kan gitu kan, jalan ke neraka itu susah, walaupun susah banyak yang kebalik ya. Jalan neraka itu mudah, makanya yo banyak yang maksa. Lo sama-sama ngoleksi dosa sama ngoleksi pahala, mudahan mana? Bu, ngoleksi dosa sama pahala lebih gampang mana? Oh lebih gampang dosa, dosa enak lagi. Enak, yakin ngoleksi desa itu enak, yakin enak. Umpama lo ibu ini pulang ngaji, kebetulan suami umpama di rumah, pulang srek, terus ibu naruh besek, srek. Kata suami, apaan itu mak? Besek dari Majmu'ul Muslimin. Nah, begitu buka, itu kalau mau ngoleksi dosa paling gampang. Begitu dibuka srek, dibuka, biasanya diambil dulu kan, kalau nggak acar apa mie basi. Ambil nasinya perah, begitu masakan nggak ngalor nggak ngidul, lu tinggal makan. Kalau yang protes, lu kira-kira yang protes itu jalan ke surga apa ke neraka? Enak ya? Enak. Udah duduk berdua sama suami, ada yang lewat seret, siapa itu? Tuh anaknya yang kontrak di ujung baru pindahan, masih baik. Tapi nanti kalau itu dilanjutin terus-terusan, kadang dosa yang dikumpulin. Tahu nggak Pak? Tuh yang baru ngontrak tuh, kayaknya sih pakaiannya pakaian syar'i, cuman kelakuannya. Itu dulu kan tinggal di sono, di Jalan Buku sono loh. Di sono diusir nggak bayar kontrakan, akhirnya pindah ke sini. Ya Allah, kalau mau nabung dosa. Lah kalau mau nabung pahala dapat besek dibawa pulang apa Mak? Besek, alhamdulillah. Moga-moga nih yang ngasih besek hari ini rezekinya lancar.
Itu kalau mau nabung pahala. Kira-kira yang ngedoain sama yang nyacat makanan kira-kira banyakan yang mana? Ya wis lah. Terserah kita ya, mau kemana, mau ke surga mau ke neraka ya terserah. Pilihan ada di tangan kita. Mulut sekarang bisa ngeles, nanti di akhirat ora iso. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahud dzikra. Nanti kalau udah kayak begitu itu orang baru keingetan. Orang baru keingetan. Tapi ingetnya itu udah gak ada gunanya alias nyesel. Penyesalannya yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya laitani itu bahasa penyesalan. Seandainya itu kan bahasa nyesel ya. Seandainya saya dulu asal ada Allahu Akbar, saya langsung berangkat, mungkin saya nggak di sini. Seandainya saya dulu jatah warisan kakak saya, adik saya kok saya kasih, saya nggak di jahanam. Seandainya harta yang saya kumpulin ini kok saya bagi untuk yatim, untuk miskin, saya ya nggak di neraka jahanam. Itu yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Atau dalam ayat lain, laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kalau seandainya matiku kok ditunda bentaran aja, wa asaddaqa, saya akan sedekah, wa akum minas solihin, dan saya akan jadi orang baik. Tapi penyesalan udah tidak ada gunanya. Lah sekarang nih mumpung belum nyesel, masih ada kesempatan. Berapa lama kesempatan yang diberikan oleh Allah? Nggak tahu. Yo kalau diurut sih enak ya. Umpama bulan ini yang nama depannya dari A. Wah saya duluan Bu, nama saya depannya A. Nama depan saya kan Ahmad, duluan saya. Bulan depan B, bulan depan C, bulan depannya Z, paling belakangan. Orang-orang udah pada mati, semua dia tengok. Tinggal nama depannya Z semua. Ada yang nama depannya Z di sini. Zainab, Zainuddin, Zainuri, Zaid, Zidan. Tapi kan nggak suka-suka Allah. Mau diambil duluan ya terserah Allah. Enggak peduli, enggak ngelihat akte, enggak ngelihat KTP masalahnya ya. Kalau ngelihat akte dulu, oh ini yang udah paling tuaan duluan. Yo enggak. Wong kadang bapaknya masih ada, kakeknya masih ada, yo cucunya udah diambil. Kan banyak kasus ya. Yang sakit bertahun-tahun suaminya, istrinya sehat seger buger yang kerawat, malah yang meninggal duluan istrinya. Dulu ada acara di Trans 7 atau Trans TV yang dokter masih muda, ganteng, spesialis jantung apa ya, dokter OZ apa. Akhirnya malah dia meninggal ya gara-gara jantung. Orang yang rokok gak berhenti-berhenti malah awet sehat. Rahasia Allah memang. Para pakar kesehatan jantung kan sangat melarang orang rokok. Ternyata yang dokter jantung mati, yang rokok malah. Kalau kata perokok, kalau mati gampang, masih bawa korek ini. Yang mati rokoknya bukan orangnya. Rahasia Allah. Ini sekarang mumpung masih ada kesempatan. Ya laitani qaddamtu li hayati
Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu gak ada siksaan yang sesakit yang disiksakan oleh Allah kepada orang-orang yang divonis neraka. Wong siksaan di neraka itu kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Siksaan di neraka itu persis kayak di film Cemen, film Tom and Jerry. Itu sampai sekarang saya masih seneng nonton film. Kadang kalau ada orang main ke rumah saya lagi nonton TV diketawain, aki-aki tontonannya begitu, ya biarin. Tom and Jerry itu digebuk, gepeng, tapi begitu gebukannya diangkat, hidup lagi. Kegiling, hancur, tapi habis itu hidup lagi. Nah, ayo, pernah nonton gak sih? Nontonnya Indosiar mulu sih ya. Nonton Indosiar kan hati yang tersakiti. Loh, bahasa Qur'annya kan begitu, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Orang itu yang disiksa di neraka ketika hancur balik lagi, hancur balik lagi, hancur balik lagi. Lah itu kan kayak film Cemen ya. Itu masuk ke bawah pintu itu gepeng, udah sono balik lagi. Dihajar kena bom, duer, hancur balik lagi. Lah itu siksa di neraka begitu, enggak habis-habis. Khalidina fiha ulaika hum syarrul, terus enggak ada berhenti-berhenti. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Siksaannya enggak ada yang nyamain. Kalau siksa dunia digebuk sekali, bab, enggak sakit, enggak gebuk lagi. Lah kalau sono terus gak berhenti-berhenti, gak ada jam istirahat, kloneng. Siksa neraka istirahat dulu, minum, gak ada. Break ora ono, wis pokoknya babuk terus. Wala yusiku wasaqahu ahad. Dan tidak ada ikatan penjara yang lebih sadis melebihi penjara di neraka. Na'udzubillah, subhana'udzubillah. Doa kita kan wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Moga kita semua dijauhkan dari siksa api. Doa andalan kita, mau susah mau seneng, itu ujung-ujungnya wakina. Tinggal berapa ayat, insyaallah dilanjut di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.